Menikmati long weekend dan timnas mana yang kau dustakan? Update kondisi pemain timnas Indonesia secara mental ya mereka fantastik. Jay Itzes tiba terharu disambut meriah oleh fans. Dan persaingan di jantung timnas Indonesia kuat, ketat dan penuh bakat. Ya, simak selengkapnya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, aduhai asiknya minggu ini kalau Anda membuka Instagram dan melihat unggahan dari akun @faktabolagaruda, Anda pasti akan ikut tersenyum ya. Dalam unggahannya terlihat 3 pemain timnas Indonesia ini tengah berfoto dengan penuh semangat dan disandingkan dengan jadwal yang bikin hati rakyat Indonesia senang. Coba bayangkan saja, Kamis melawan China, Jumat libur Idul Adha, Sabtu Minggu weekend. Seperti biasa, Senin cuti bersama dan Selasa melawan Jepang. Belum lagi ada meme seorang pria menari dengan tulisan aduhai asiknya yang makin menambah tawa di tengah-tengah suasana euforia ini. Gambar ini seolah-olah mewakili isi hati banyak warga plus 62 yang sedang menikmati liburan panjang dibarengi pertandingan timnas kesayangan. Ya, momen ini pun langsung viral dan memicu berbagai komentar lucu dari netizen yang tidak kalah menghibur. Salah satunya adalah akun @dimin199. Dia berkomentar, rasa sate dari daging kurban tergantung hasil lawan China, disertai dengan emoji yang menangis. Nah, komentar ini mendapatkan ratusan likes dan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia memang punya caranya sendiri untuk menyampaikan harapan besar mereka kepada timnas dengan bumbu humor dan satir khas netizen kita. Yuk, lanjut ke berita selanjutnya. Ya, Kluivert menyebut para pemain menunjukkan semangat tinggi dan antusiasme yang luar biasa sejak hari pertama TC dimulai. Secara mental fantastik ya. Semua pemain ingin bermain, mereka ingin melakukan sesuatu dengan tim. Ya, kita akan lanjut latihan dan ini pertama kali kita berkumpul di sini, kata Kluivert. Ya, berbeda dengan laga-laga sebelumnya yang dijalani dengan waktu persiapan terbatas, kali ini timnas Indonesia punya waktu lebih panjang untuk berlatih. Para pemain juga punya waktu berlatih bersama lebih dari 1 pekan. Hal ini akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim pelatih untuk membenahi kekurangan yang sempat terlihat saat uji coba melawan Australia dan Bahrain pada beberapa waktu yang lalu. Ya, kita akan lanjut latihan dan ini pertama kali kita berkumpul di sini. Sekarang kita punya waktu lebih ketimbang saat melawan Australia dan Bahrain. Jadi kita punya waktu untuk melihat lagi apa yang harus dilakukan ketika pertandingan, kata Kluivert. Dan masih di informasi bola yang lainnya. Jay Itzes disambut meriah dengan hadiah dari fans di bandara. Nah, Kapten Timnas Indonesia itu baru saja tiba di Bali pada pagi hari ini. Dan kedatangan Jay disambut meriah oleh fansnya di bandara. Jay Itzes mendapatkan hadiah ulang tahun, fans juga memberikan hadiah spesial yaitu Piala Dunia kepada Jay. Jay sangat terharu dan bahagia melihat pemberian fansnya kepadanya. Jay pun berharap semoga Piala Dunia yang dikasih oleh fans ini akan semakin menginspirasi dan membuat Jay semangat membawa timnas Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia. Nah, sementara itu Kelvin Verdong juga sudah tiba di Bali tadi malam. Kedatangan Verdong juga dalam mode senyap tanpa ada posting di media sosial soal keberangkatannya dari Belanda. Ya, ini nih Kang Kelvin Verdong nampaknya 11-12 sama Kang Emil Audero. Nah, seperti Emil Audero sudah tiba-tiba saja ada di lapangan ikut latihan. Ya, entah sejak kapan ya dia terbang dari Belanda menuju Bali. Patrick Kluivert sendiri menegaskan bermain bagus sudah tak penting lagi, yang penting menang.
Kemenangan selalu penting. Kami memilikinya dengan sepak bola yang fantastis. Tapi kalau kita bisa menang dengan sepak bola jelek, tetap yang terpenting adalah menang kan? Kemenangan harus di dalam DNA kami. Tegas Patrick Kluivert. Nah, di informasi selanjutnya, melawan China, lini tengah timnas Indonesia memang harus solid. Jika tidak, maka kisah pilu 15 Oktober tahun lalu bisa terulang di Gelora Bung Karno pada 5 Juni nanti. Ya, selama 2024 Indonesia kerap memakai dua gelandang. Pilihannya antara Tom Hye, Ivar Jenner, dan juga Nathan Choaon. Namun, formasi ini berubah pada 2025 begitu Patrick Kluivert datang. Ya, ketika melawan Australia, dua pemain yang dipercaya Kluivert menjadi jantung permainan Indonesia adalah Hye dan juga Nathan. Hasilnya Indonesia dilumat Socceroos dengan skor 1-5. Nah, jumpa Bahrain, Kluivert memasang Joey Pelupessy bersama Hye. Rupanya duet ini tampil solid. Pelupessy main sederhana, gesit tapi cerdik. Aksinya tidak menonjol, namun dampaknya benar-benar signifikan. Nah, pertanyaannya, akankah duet Hye dan Pelupessy akan menjadi hal yang permanen? Ya, kiranya tak ada alasan untuk mengesampingkan duet pemain berkepala tiga alias kaya pengalaman ini. Nah, apakah ini tanda bahwa Jenner akan tersisih? Ya, pemain berusia 21 tahun ini sepertinya harus rela disimpan oleh Kluivert. Tapi bukan berarti harus pasrah, sebab segala kemungkinan bisa saja terjadi. Pasalnya, Hye jarang tampil penuh selama 90 menit. Pemain yang baru saja berpisah dengan Almere City ini dominan diganti pada babak kedua. Ini adalah kans bagi Jenner untuk mengambil posisi tersebut. Hanya saja, Ricky Kambuaya juga punya potensi menjadi pilihan loh. Kluivert juga sudah memberinya kesempatan ketika melawan Bahrain kemarin dan Kambuaya tampil impresif di waktu yang sangat sempit. Bukan tidak mungkin Kambuaya menjadi pilihan ketika Hye terkendala. Apalagi pemain Dewa United ini punya umpan-umpan terobosan tajam serta gocekan licin bak belut. Dalam situasi ini Nathan tak bisa tinggal diam loh. Pemain yang beroperasi di sisi kiri ini niscaya akan berjuang keras agar menjadi pilihan di jantung timnas Indonesia. Ya, persaingan ketat berarti juga bakat-bakat hebat siap melesat. Dan inilah situasi positif bagi timnas Indonesia. Asa untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka. Akhirnya, setelah setiap agenda timnas Indonesia selalu ada pemain naturalisasi baru, kali ini bersih. Ya, PSSI menunda proses naturalisasi skuad Garuda dan ini merupakan kabar gembira. Bagi pelatih, hadirnya pemain baru dengan kualitas mumpuni selalu memberikan angin segar. Tapi sering juga ada kendala yang membuat permainan tidak lancar. Seperti chemistry antar pemain biasanya jadi biang kerok. Pemain yang baru datang tak bisa langsung nyetel atau paham dengan gaya bermain rekannya. Kendati sering disangkal, tapi inilah faktanya. Kini Patrick Kluivert tidak berhadapan dengan situasi tersebut. Nah, saat ini tak ada pemain baru yang harus berkenalan dengan kultur sepak bola serta budaya sebuah bangsa yang baru. Dan untuk urusan chemistry ini selalu terkolerasi dengan jantung. Ia yang memompa denyut permainan atau menjadi penyambung antar lini permainan di atas lapangan. Siapa mereka? Ya, mereka ini adalah Tom Hye, Ivar Jenner, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, dan juga Joey Pelupessy kiranya menjadi penyambung lidah permainan timnas Indonesia ala Kluivert. Hye yang disebut profesor tentu saja menjadi poros utama. Visi bermainnya paling menonjol dan didukung umpan panjang akurat. Mata Hye jeli melihat situasi permainan kawan dan juga lawan. Mungkin belum ada pemain yang kualitasnya setara dengan Hye, tetapi bakat yang lain tak kalah menjanjikan. Ya, pendekatan gelandang lainnya sangat berbeda dengan gaya Hye. Dalam situasi ini dibutuhkan gelandang perusak pendamping yang tak kalah cerdik. Nah, untuk saat ini sosok yang tampak ideal untuk mendampingi Hye adalah Pelupessy, meski baru sekali bermain.
Satu yang pasti, China akan bermain menunggu. Mereka akan menumpuk pemain di tengah dan juga belakang. Sambil main sabar, mereka akan mencari titik lemah serangan balik. Karenanya, tim Indonesia tak boleh terpancing. Pemain kaya pengalaman sangat dibutuhkan untuk mengendalikan situasi tersebut. Dan kabar baiknya, lini tengah Indonesia penuh dengan bakat.